Apa bedanya Mbak Melani ya? Campak dan dicampakkan itu apa? Ya, seperti kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID kemarin, itu banyak sekali anak-anak yang kemungkinan lolos untuk mendapatkan imunisasi. Nah, upaya dari Dinas Kesehatan Kota Kediri sendiri bagaimana Pak untuk mengatasi itu? Pak, tadi sudah sempat dibahas sih Pak, kalau anak diimunisasi itu apakah 100% tidak akan terkena campak ya Pak ya? Halo Sobat Sehat Kota Kediri, senang sekali saya Melani bisa menemani Anda dalam acara podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan. Nah, Sobat Sehat, hari ini kita akan membahas topik atau tema terkait penyakit yang saat ini lagi hangat-hangatnya. Sempat menjadi trending topik dalam beberapa minggu terakhir, yaitu campak. Nah, campak di sini bukan sekedar bercak merah biasa, maka kita perlu waspada. Untuk membahas dan mengupas tuntas terkait campak ini tentu saja kita menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Beliau adalah Bapak Hendi Supriyanto, SKM MMK, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Hendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Baik Pak Hendi, seperti yang kita tahu ya, saat ini campak lagi tren ya, terjadi peningkatan dalam beberapa minggu terakhir. Tapi kita tahu Pak ya, anggapan masyarakat bahwasanya mereka sering menganggap remeh campak, Pak. Kadang itu, oh hanya campak. Nah, campak ini hanya panas. Kemudian hanya timbul bintik. Nah, sebenarnya campak ini apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Hendi? Sebelum saya menjelaskan mungkin apa bedanya Mbak Melani ya? Campak dan dicampakkan itu apa ya? Kalau campak itu yang sakit fisiknya Pak. Kalau dicampakkan yang sakit hatinya. Ternyata ya pinter ya. Sudah pengalaman ya. Memang terkait campak ya, campak ini ya memang ya lagi isu lagi ngetren ya, terutamanya di Jawa Timur ini ngetren banget campak ini. Sebetulnya kan campak ini sudah lama ya. Campak ini kan termasuk juga PD3I dan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kenapa sekarang ini isunya sangat keras ya campak ini? Karena dengan munculnya eh, beberapa kasus, muncul lagi ya beberapa kasus campak, apalagi sempat terjadi KLB campak di beberapa daerah ya. Alhamdulillah di Kota Kediri tidak termasuk KLB campak, tadi di daerah lain ada yang beberapa daerah juga ada yang KLB campak. Ini kenapa? Karena ya daerah-daerah ternyata yang kategori KLB ini memang ada penyebab ya. Di situ ternyata memang cakupan imunisasinya rendah ya. Cakupan imunisasinya rendah sehingga sangat risiko sekali untuk terjadi penularan yang masif di situ. Nah, campak sendiri itu sebetulnya itu infeksi ya, infeksi dari saluran pernapasan yang akut ya dan mudah menular ke orang lain. Gejalanya apa ya? Ya utamanya gejalanya itu adalah panas. Panas, kemudian nanti mungkin hari ketiga atau keempat bisa muncul ruam, ruam di kulit memerah, kemudian di ruam kulit dan itu bisa kadang sering disertai dengan munculnya gejala-gejala lain seperti diare, kadang juga dibarengi dengan batuk dan pilek ya. Dan itu campak ini kalau dibiarkan ini juga akan eh, akan mengakibatkan berbagai yang tidak kita inginkan ya, akan misalnya eh, bisa ke saluran pernapasan, bisa apa ke Keparahan yang lain ya ya Pak keparahan Hendi ya. bronkopneumonia, kemudian juga mengancam, bahkan bisa mengancam jiwa ya kalau itu tidak segera ditindaklanjuti. Baik Pak Hendi. Jadi gejala-gejala campak itu antara lain adalah demam,
yang tadi disebutkan Pak Ya, Hendi, kemudian demam berlanjut ke ada ruam, ruam iya ada ya, bintik merah ya Pak Hendi. merah. Nah, seringkali di masyarakat itu ada beberapa gejala yang sama Pak, misalnya kayak alergi ya kan Pak, ada bintik merah, kemudian ada cacar air Pak Hendi, seperti itu. Nah, cara mudah masyarakat untuk membedakan ya Pak ya, itu campak atau penyakit yang lain itu eh, apa gejala khasnya itu di mana ya Pak? Memang anu ya kalau dilihat sepintas itu ya hampir 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 sama sama, ya. iya. Makanya kadang-kadang masyarakat itu juga jumbo ya, juga jumbo bingung ya. Tapi sebetulnya ada perbedaan yang utama itu ada ya. Kalau dikaitkan dengan alergi ya, alergi itu kan penyebabnya sudah beda ya. Dan alergi itu biasanya kan tidak disertai dengan panas, tidak ada panas saja alergi. Dan alergi itu jelas kadang-kadang mungkin penyebabnya bisa dari makanan atau mungkin dari cuaca. Dan kalau alergi itu biasanya ya lebih mudah sembuh ya. Kalau faktor penyebabnya dihindari kan biasanya kan sembuh. Kemudian kalau apa ya satunya tadi? Cacar air Pak, Cacar ya. air. Cacar air ini kadang kan ada seperti bula-bula itu ya di kulit itu, bintil-bintil itu yang Benjol-benjol. kadang berisi cairan biasanya seperti itu. Dan kalau cacar air panasnya tidak setinggi yang dicampak ya. Campak. Baik. Seperti yang kita tahu ya Pak Hendi ya, untuk kasus campak ini kita sering mendengar bahwasanya banyak menyerang anak-anak Pak. Tapi seiring dengan kasus yang kemarin itu bahkan campak juga bisa menyerang orang dewasa. Nah, berarti selain anak-anak, orang dewasa juga rentan ya Pak ya? Iya memang yang paling banyak kan anak-anak di kasus campak. Kenapa? Karena pada anak-anak ini kan imunitasnya belum kuat seperti orang dewasa ya, pada anak-anak. Sehingga sangat diharapkan ya, ya dan mungkin ya diharuskan ya untuk imunisasi pada anak itu harus dilengkapi ya, karena perlu adanya penguatan ya, penguatan dari antibodi anak itu dikenalkan dengan eh, virus-virus itu supaya nanti imunitasnya terbentuk sehingga kalau ada virus masuk ini kan bisa sudah mengenali tubuhnya, Sudah ada sudah prajuritnya ada ya Pak ya, yang prajuritnya sudah siap sama, sedia. sebetulnya sama kayak COVID kemarin ya. Kalau sudah diimunisasi itu berarti sudah di dalam tubuh seseorang itu sudah diberi, cara sudah ada tentara yang dilatih di situ, dikenalkan ya, sehingga kalau ada musuh yang masuk yang menyerupai langsung babat habis. Kalau belum diimunisasi artinya tubuh antibodi belum dikenalkan dengan virus itu tadi, sehingga begitu ada virus yang masuk itu masih asing ya, masih belum mengenal, tubuh itu belum mengenal, sehingga adaptasi untuk pengenalan virus yang masuk baru itu memerlukan waktu yang lama ya. Sementara di waktu yang beberapa hari itu virus tadi sudah merusak organ tubuh. Makanya imunisasi itu manfaatnya lebih eh, penting ya untuk mencegah. Meskipun ya eh, setelah diimunisasi itu bukan berarti 100% jaminannya tidak terkena ya, tapi masih ada kemungkinan untuk tertular. Tapi kalau tertular kan lebih ringan itu tadi karena lebih mudah segera dideteksi, sehingga satu hari 2 hari barangkali sudah biasanya sudah sembuh, sudah virusnya sudah mati, lebih mudah sembuhnya. Kemudian baru-baru ini memang ada kasus ternyata juga bisa eh, menyerang ke orang dewasa ya. Namun ya mungkin tidak banyak ya, mungkin ada kejadian itu pada nakes ya, Mbak. Ya Iya, Pak. mungkin ya apa mungkin ya sudah ada komorbid dan sebagainya saya, sehingga eh, bisa tertular itu, meskipun mungkin itu eh, apa ya, Mungkin antibodinya juga saat itu lagi drop ya Pak ya? ya biasanya kelelahan terus imunitasnya ngedrop sehingga eh, lemah ya. Kalau keadaan lemah kan virus lebih leluasa untuk menyerang. Untuk masuk, untuk menyerang ke dalam tubuh kita, Makanya begitu ya Pak nanti ya? kan program kita kan nanti kita lakukan imunisasi
campak pada nakes gitu. Imunisasi campak. Nakes salah satu program Ya, untuk program dari kita. Kementerian Kesehatan ya Pak untuk melindungi nakes. Ya, Dan karena ya nakes kan berisiko ya. iya. Baik Pak Hendi, terkait peningkatan kasus campak yang saat ini terjadi ya Pak ya. Kita tahu bahwa adanya peningkatan beberapa minggu terakhir di Indonesia, baik itu di Jawa Timur Pak. Nah, di Kota Kediri sendiri bagaimana situasinya Pak? Alhamdulillah Mbak Mel, yang di Kota Kediri ini sampai saat ini dari beberapa sampel yang kita kirim ya ke Balai Lab Surabaya ini, alhamdulillah sampai sekarang kan eh, belum ditemukan adanya kasus positif campak di Kota Kediri. Kita sudah banyak mengirim sampel ya. Sampai bulan April ini kita sudah mengirim sampel sebanyak 28. Kalau kita lihat dari tahun sebelumnya ya, ada peningkatan memang. Tahun sebelumnya itu kita sampai bulan April ini eh, hanya mengirimkan 7 ya, 7 7 sampel sampel. 7 sampel campak. Eh, Tahun ini kita sampai April sudah bisa mengirimkan sampel campak sebanyak 28. Memang ini ada target ya untuk eh, penemuan suspek ya, untuk apa ya, kita kirim sampel untuk pemeriksaan campak itu kan suspek ya. Kalau kita menemukan suspek lagi kita ambil sampelnya, kita kirim ke Surabaya, ke lab Surabaya. Ini memang masing-masing kabupaten kota itu ada targetnya ya, ada target suspek yang harus kita temukan. Jadi kalau kita tidak memenuhi target yang suspek yang kita temukan, maka kinerja kita dianggap jelek karena kita tidak berupaya untuk menemukan suspek. Sehingga sampai saat ini kita ya kerja keras ya untuk menemukan suspek. Suspek ini ya gejala-gejala yang mirip ya, eh, yang diduga campak ini kita ambil spesimennya untuk kita kirim. Nah, meskipun ini suspek ya, tapi kan eh, kita tidak lanjuti ya. Kita tidak lanjut seperti prosedur penanganan suspek. Tetap kita lakukan upaya-upaya untuk pengendaliannya. Kita lakukan, didatangi ke lokasi, kita lakukan PE, penyelidikan epidemiologi, kemudian juga yang bersangkutan kita anjurkan untuk karantina diri supaya tidak menular ke yang lain. Kemudian kalau misalnya perlu rujuk, ya kita rujuk ke rumah sakit. Itu tetap kita, meskipun suspek, tetap kita tindak lanjuti seperti apa ya, penanganan kasus suspek campak. Berarti walaupun itu masih belum dapat dikatakan konfirmasi campak ya Ya, Pak, tapi tata laksana tetap dilakukan tetap oleh kita lakukan teman-teman ya. di Puskesmas. Baik Pak Hendi. Ngomong-ngomong terkait dengan imunisasi yang bolong-bolong tadi ya Pak Hendi ya, seperti kita tahu bahwa dengan adanya pandemi COVID kemarin, itu banyak sekali anak-anak yang kemungkinan lolos untuk mendapatkan imunisasi. Nah, upaya dari Dinas Kesehatan Kota Kediri sendiri bagaimana Pak untuk mengatasi itu? Ya, kita dalam upaya untuk menutupi ya, karena ya kita tidak mungkiri ya masih banyak ditemukan beberapa sasaran, beberapa anak yang vaksinasinya belum lengkap, terutama ya hampir di semua daerah itu memang sama ya. Berawal dari pandemi COVID kemarin ini, sehingga akses masyarakat ke layanan berkurang, pun petugas sendiri aksesnya ke masyarakat kan juga berkurang karena terbentur dengan situasi ya, ada isolasi mandiri dan sebagainya, sehingga masyarakat takut ke layanan, petugas juga takut ke masyarakat. Nah, ini apa akibatnya ya? Ternyata akibatnya ini eh, capaian daripada imunisasi ini menurun ya, capaiannya menurun karena banyak anak-anak yang eh, lolos tidak tervaksin, terimunisasi lengkap, banyak yang mungkin bolong-bolong, sehingga akhirnya baru beberapa tahun ini muncul kasus-kasus KLB ya, kabel polio, kemudian campak ini muncul karena ya ini apa
herd imunitasnya menurun. Kemudian tetap pemerintah pusat, provinsi menggerakkan kabupaten kota ya untuk melakukan tindak lanjut ini. Yang kalau di Kota Kediri yang kita lakukan, dan itu memang berdasarkan surat edaran ya dari Kementerian Kesehatan untuk menyikapi munculnya beberapa KLB di daerah lain, meskipun di daerah kita di Kota Kediri tidak terjadi KLB, namun semua harus melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dan pengendalian. Yang kemarin sudah kita lakukan dengan kita melakukan CUC ya, Oh, yang catch up campaign yang atau kemarin ya sudah dilakukan itu atau ya, Pak Hendy? imunisasi kejar kemarin ya. Kemarin kan teman-teman Puskesmas kan gercep ya, Iya, betul. memuatkan gerakan serentak. Akhir April kemarin kita lakukan microplanning ya, kita buat microplanning perencanaan, kita cari di Kota Kediri ini sasaran siapa-siapa saja yang vaksinnya tidak lengkap. Belum Ini kita mendapatkan cari ya, kita imunisasi. dengan Iya. kerjasama dengan kader kesehatan, kemudian juga kerjasama dengan RT, RW, atau tokoh masyarakat untuk mencari informasi, mencari data anak-anak yang masih belum lengkap imunisasinya. Kita data. Kemarin ada sekitar 127 ya. 190 sekian Pak Hendy. Ya. Udah hampir 200 itu kita sudah terdata. Kemudian awal April tanggal 1 kemarin kan kita lakukan action, kita lakukan gerakan, kita lakukan untuk imunisasi kerjanya ya, baik itu bisa di puskesmas kita lakukan, kemudian di pos Yantu, bahkan ini kita lakukan, kita jemput di rumah ya. Luar biasa sekali ya Pak. Ya, yang tidak sempat atau tidak bisa ke layanan kita jemput di rumah dengan dilakukan vaksin di rumah. Sampai tanggal 8 kemarin kita sudah melakukan imunisasi kejar kemarin. Setelah imunisasi kejar kemarin kan masih kita lanjutkan lagi ya dengan penyisiran kasus ya, penyisiran yang belum sweeping ya. Jangan sampai ada yang lolos harapannya. Berarti memang benar luar biasa sekali ya Pak ya effortnya dari Dinas Kesehatan Kota Kediri untuk menutupi imunisasi yang masih bolong-bolong khususnya untuk warga Kota Kediri. Baik Pak Hendy, kita beralih ke segmen cepat ya Pak, karena kita di Indonesia tentunya saat ini kita tidak lepas dari sosial budaya yang biasanya ada mitos dan fakta. Seperti yang kita tahu Pak, ada anggapan dari masyarakat bahwasanya kalau anak kena campak itu nggak boleh mandi dan nggak boleh kena angin. Nah itu benar apa nggak sih Pak Hendy? Ya mitos lah itu ya, karena anak yang kena campak itu ya kan ya panas, tubuhnya panas. Kemudian nanti kalau tidak mandi itu akhirnya karena malah berisiko kotor, malah menambahi ada penyakit kulit dan sebagainya. Sehingga tetap disarankan meskipun kena campak itu tetap ya mandi mungkin dengan air hangat itu ya sarannya. Sehingga tetap tubuhnya juga bersih ya. Iya. Berarti kebersihan sebagian dari iman ya Pak ya. Kalau dicampakkan gimana Pak? Boleh mandi apa enggak? Itu ketegaan gitu. Baik Pak Hendy. Kemudian ada lagi Pak, bahwasanya ketika anak diimunisasi itu bisa menyebabkan autis atau lumpuh. Nah ini banyak nih Pak di masyarakat yang berasumsi demikian. Nah itu mitos atau fakta sih Pak? Ya sebetulnya itu ya hoax ya. Dan karena kadang-kadang seperti informasi di medsos itu ya harus benar-benar Saring ya. disaring, ditanyakan yang kompeten, yang paham ya, jangan asal kita terima ya, karena juga banyak tidak benarnya ya. Apalagi sudah ada izin BPOM-nya ya Pak ya untuk vaksin yang beredar di Indonesia. Di tempat kita sendiri selama ini belum pernah menemukan kasus-kasus seperti itu. Kemudian ada lagi sih Pak, tadi sudah sempat dibahas sih Pak, kalau anak diimunisasi itu apakah 100% tidak akan terkena campak ya Pak ya?
Ya itu tidak menjamin ya, artinya kalau imunisasi tidak menjamin 100% tidak kena campak. Ya, karena eh, virus yang masuk ke tubuh itu kan pasti ada respon ya, ada respon di tubuh, kayak COVID dulu. Meskipun divaksin tetap kena COVID, cuma karena COVID 2 hari dia sudah sembuh, karena sudah tercipta antibodi di dalam tubuhnya. Vaksin lain ya seperti itu, diberi vaksin, diberi imunitas tubuhnya supaya terbentuk imunitas tubuhnya, sehingga kalau ada virus masuk ini meskipun tetap panas tapi kan besok mari 2 hari Oh, baik. sembuh. Kalau tidak di anu tidak tidak punya imunitas, tidak Imunitas. di tubuhnya tidak dikenalkan, tidak divaksin, itu tadi akhirnya tadi ada virus masuk dianggap eh, benda asing masuk, akhirnya tubuh kan masih meraba-raba Mengenali, ya, ya. masih mengenali, membentuk antibodi, masih membentuk, sehingga dalam upaya membentuk antibodi untuk melawan virus yang masuk itu tadi, udah virus kan sudah merusak organ tubuh. Berarti lebih ke mencegah ke Ya, keparahan dan parahan makanya kematiannya ya ya, Pak ya. Baik, Pak Hendy. Eh, Tadi sudah kita membahas terkait apa itu campak, kemudian gejalanya. Nah, bagaimana sih orang tua bisa mencegah agar anak ataupun keluarga kita terhindar dari campak? ya kita sebagai orang tua ya kami mohon lah, harapan kami untuk proaktif ya, proaktif, kita bersama-sama dengan petugas ya, bersama-sama dengan dinas kesehatan saling untuk eh, proaktif untuk mencegah ya, mencegah jangan sampai terjadi KLB campak dan PD3I lainnya. Makanya kita menghimbau kepada masyarakat, kita saling bekerja sama dan juga eh, melakukan, membawa anaknya untuk diberikan vaksinasi atau imunisasi yang lengkap, supaya apa ya, karena kita itu tidak bisa hidup sendiri ya, kita hidup berkelompok, kita hidup bermasyarakat. Mari kita ciptakan masyarakat yang kuat, kita ciptakan imunitas kelompok yang kuat ya. Bagaimana supaya terbentuk imunitas yang kuat ya, ya kita harus, kita bersama-sama eh, melakukan imunisasi ya, anak-anak kita semua kita lakukan vaksinasi sehingga bisa tercipta imunitas eh, di masyarakat. Kalau komunitas kita, masyarakat kita imunitasnya terbentuk semua, artinya eh, vaksinasinya tidak bolong-bolong ya, Ya. sehingga kekebalan kelompok terbentuk. Kalau kekebalan kelompok terbentuk ini, kalau begitu ada misalnya virus masuk, misalnya ada tamu dari daerah lain yang di sana mungkin ada KLB PD3I. ya, PD3I atau campak, kemudian eh, yang bersangkutan datang di kota Kediri. Nah ini kalau di tempat kita ini sudah imunitas kelompoknya terbentuk baik, kekebalan kelompoknya sudah bagus, maka campak tersebut tidak akan berkembang di tempat kita. Sebaliknya kalau capaian vaksinasi kita jelek ya, banyak anak-anak yang eh, bolong-bolong. Peluangnya lebih Ya, besar ya, lah Pak ya. peluangnya virus masuk untuk menyerang di kota Kediri kan lebih besar. Lebih besar. Baik, Pak Hendi, luar biasa sekali informasi yang sudah disampaikan. Sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan pamungkas atau closing statement untuk sobat sehat semua. Ya, kami berpesan dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, karena ya urusan kesehatan ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab Dinas Kesehatan, tanggung jawab pelayanan kesehatan, tanggung jawab dan seluruh masyarakat khususnya di Kota Kediri. Monggo kita ciptakan Kota Kediri yang sehat, terhindar dari KLB PD3I. Kita ajak anak-anak kita untuk melakukan vaksinasi yang secara penuh ya, vaksinasi yang tuntas, vaksinasi yang lengkap ya, supaya di Kota Kediri ini bisa tercipta kekebalan kelompok, imunitas dari kelompok di Kota Kediri, sehingga akan bisa untuk mencegah munculnya kejadian luar biasa KLB, khususnya KLB campak dan juga
juga penyakit PD3I lainnya. Baik, terima kasih Pak Hendi. Baik Sobat Sehat, closing statement tadi sekaligus mengakhiri episode kita pada kali ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Hendi Suprianto yang sudah meluangkan Sama-sama. waktunya pada siang hari ini. Baik, sebelum berpisah ada pantun penutup dari saya. Piknik bersama keluarga ke Sumber Jiput, Mantap. bawa getuk gedang untuk camilan. Si. Cakep. Cakep. Imunisasi lengkap, jangan sampai luput, Cakep. agar anak Kota Kediri sehat untuk masa depan. Saya Melani pamit undur diri. Jangan lupa cek buku pinknya untuk segera lengkapi imunisasi anak Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.